Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049 dari kelas B di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di tugas 11 kali ini saya akan membahas materi tentang PDA atau Pushdown Automata. Langsung saja, Pushdown Automata ini adalah merupakan mesin automata dari bebas konteks. Mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Tumpukan ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki top of stack atau puncak, lalu aturan pengisian adalah LIFO atau last in first out. Yang ketiga ada operasi pop untuk pengambilan elemen dari stack, lalu ada operasi push untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Bisa dilihat di sini, D ini adalah top of stack. Bila dilakukan operasi pop, maka kondisi stack menjadi seperti ini. Bila dilakukan operasi push, maka kondisi stack menjadi ada tambahan jadi A di sini dan top of stacknya jadi ini. Lalu ada operasi pop di sini, A-nya menjadi hilang. 7 tuple PDA. Yang pertama ada Q, himpunan state. Yang kedua ada sigma, himpunan simbol input. Lalu ada ini simbol baru untuk simbol-simbol stack. Lalu ada ini fungsi transisi. Lalu ada S, yaitu menggambarkan state awal. F menggambarkan himpunan final state. Lalu ada Z, simbol awal tumpukan atau top of stack. Nah, lanjut di sini. Poin pertama, komponen yang sama dengan FSA adalah Q, sigma, S, dan F. Tuple barunya ada ini dan Z. Memiliki kemiripan dengan ini FSA sebagai transisi. PDA finite state automata. PDA bisa dianggap sebagai FSA yang dilengkapi dengan stack. Transisi PDA atau FSA plus stack ada dua jenis. Yang pertama, transisi memakai simbol input. Poinnya bergantung pada simbol pada top of stack dan state. Yang kedua, terdapat sejumlah pilihan yang memungkinkan untuk bergerak. Poin selanjutnya ada setiap pilihan terdiri dari state berikutnya dan simbol, atau satu untuk beberapa atau kosong untuk mengganti top of stack. Yang kedua, transisi epsilon mirip dengan yang pertama atau kecuali yang dilakukan tanpa membaca simbol input. Poin yang selanjutnya memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca input. Contoh satu, sebuah PDA atau FSA plus stack 0 epsilon stack. Ini tadi adalah tupelnya, masing-masing tupelnya. Dan ini adalah fungsi-fungsi transisinya. Lalu kita bisa membaca fungsi transisi tersebut seperti ini. State key 1 dan top stack Z membaca input A sama dengan konfigurasi mesin menjadi state key 1 A di push. Misal ingin mengetahui apakah string ABBA diterima oleh PDA, no stack. 1. Konfigurasi awal mesin key 1 top of stack Z membaca input A. Fungsi transisinya key 1 AZ. Konfigurasi mesin menjadi state key A di push. Seperti itu. Lalu ada top of stack yang berubah menjadi A. State key 1 top stack di pop. Jadi hilang lagi, top of stack-nya menjadi Z lagi. Terus dia membaca input B-nya seperti itu lagi. Jadi B menjadi top of stack-nya. Membaca input A.
yang kelima ada semua input sudah selesai dibaca, fungsi transisinya, konfigurasi mesin menjadi key 2. Kesimpulannya, state key 2 berada dalam F atau final state, maka ABBA diterima oleh PDA ini. Ini adalah ringkasannya daripada jawaban yang pertama tadi, bisa dilihat di sini dan dianalisa sendiri. Kurang lebihnya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah contoh yang kedua. Ini stuck kosong, memiliki fungsi transisi seperti ini. Lalu misal apakah string 020 diterima oleh PDA FSA dan stuck kosong di sini bisa dilihat. Masing-masing dari transisinya ini dijabarkan seperti ini dan menggambarkan situasi dan kondisi stuck yang berbeda-beda. Kesimpulan ini berarti string tersebut diterima oleh PDA ini. Ini ringkasannya. Lalu lanjut ada PDA untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. PDA bisa dibuat untuk kumpulan aturan produksi dari suatu tata bahasa bebas konteks. Ini PDA untuk CFG ini memiliki 7 tuple sama seperti yang tadi. Lalu poinnya mesin ini dimulai dengan mempush Z pada top stack. Pada langkah berikutnya, jika top stack dari simbol stack ADL suatu variabel, misal A, jika mengganti dengan ruas kanan dari A, misal A, jadi W, maka diganti W. Jika top stack dari simbol tumpukan ADL sebuah terminal dan jika ia menyamai simbol masukan, berikutnya kita pop dari stack. Lanjutannya seperti ini. Lalu kita ke poin contoh penerapannya aja. Misalnya sebuah tata bahasa bebas konteks dengan simbol awal D dapat dikonstruksi PDA-nya menjadi seperti ini. Lalu ini ada jawabannya di sini dan fungsi transisinya di sini. Berdasarkan aturan produksi tata bahasa tersebut dapat menurunkan string ACA. Langkah-langkah pada PDA ketika menerima string tersebut sebagai berikut. Di sini dilihat daftar transisinya, bisa dilihat di sini di kanan. Lalu ini ada gambaran yang pertama. Lalu gambaran yang kedua di sini bisa dilihat. Lalu ada gambaran situasi kondisi dari stacknya. Yang ketiga, maka jadi di pop off stack. Yang keempat seperti ini. Yang kelima, menerima input C. Gambarannya seperti ini. Yang keenam seperti ini. Yang ketujuh ada tanpa menerima input. Lalu di sini ada kesimpulannya, tidak ada transisi lagi dari key 3 karena sudah mencapai state akhir dan string input selesai dibaca, maka string ACA diterima oleh PDA tersebut. Ini adalah ringkasannya dari soal yang tadi, contoh soal yang tadi. Bisa dilihat step-stepnya di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada soal yang kedua di sini. Di sini ada gambarannya.
lalu ada fungsi transisinya, ini soalnya. Maka yang dicari ACC diterima oleh produksi aturan menggunakan PDA. Ini jabaran dari masing-masing transisinya bisa dilihat dan gambaran situasi kondisi pada steknya yang setiap transisinya. Di sini ada kesimpulannya, maka string ACC diterima oleh PDA tersebut. Ini adalah ringkasan dari jawaban soal kedua tadi. Kesimpulannya seperti ini. Ini adalah ringkasan dari step-stepnya yang tadi. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja penjelasan tugas kali ini. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.